Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arbiliani dengan NIM 2381050017 kelas 4A. Pada video kali ini, saya akan membahas soal 1 instrumen lanjutan UAS. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Di sini soalnya seorang petugas kebun ingin mengukur tinggi tiang lampu taman. Ia berdiri sejauh 10 meter dari dasar tiang dan mengamati puncaknya dengan sudut elevasi 45 derajat. Ia ingin membuat presentasi digital yang menjelaskan cara menghitung tinggi tiang tersebut dengan pendekatan trigonometri. Baik, untuk langkah-langkah penyelesaian pada soal 1, pertama kita buat terlebih dahulu ilustrasi digital dari situasi tersebut, yang mana pada soal diketahui petugas kebun itu ingin mengukur tinggi tiang lampu. Jadi kita di sini ada petugas kebun dan juga ada tiang lampu. Kemudian petugas kebun tersebut berdiri 10 meter dari dasar tiang, berarti dari petugas kebun ke dasar tiang, jaraknya 10 meter. Setelah itu, ia mengamati puncaknya dengan sudut elevasi 45 derajat. Berarti, dari puncaknya ini, sudut elevasinya adalah 45 derajat. Sehingga ilustrasi untuk soal 1 itu seperti ini. Yang mana jarak dari petugas kebun ke tiang itu disebut juga sebagai sisi alas atau sisi samping dari sudut elevasi. Kemudian sudut elevasinya 45 derajat dan yang akan kita ukur adalah tinggi tiang atau sisi depan dari sudut elevasinya. Baik, selanjutnya setelah kita membuat ilustrasi dari situasi pada soal, selanjutnya kita ke langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, kita amati terlebih dahulu nih sketsa situasi untuk melihat apa saja yang diketahui dan yang belum diketahui. Yang mana yang sudah diberi adalah sudut elevasi dan juga sisi samping dari sudut elevasinya. Dan yang ditanyakan adalah tinggi tiang atau sisi depan dari sudut elevasinya. Kemudian, tulis apa yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal. Yang mana di sini diketahui sudut elevasi atau alfanya itu sama dengan 45 derajat. Kemudian sisi samping sudut elevasi atau sisi alas segitiga itu panjangnya 10 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi tiang atau sisi depan dari sudut elevasi. Kemudian kita menuliskan rumus fungsi trigonometri yang sesuai. Yang mana pada soal ini rumus yang sesuai adalah tangen alfa sama dengan depan per samping. Yang keempat, langkahnya adalah substitusi semua nilai yang diketahui ke dalam rumus trigonometri yang telah ditulis. Yang mana rumusnya adalah tan alfa sama dengan depan per samping. Yang mana nilai alfanya adalah 45 derajat. Jadi tan 45 derajat sama dengan sisi depan adalah yang ditanyakan, maka kita tulis kembali depan sama dengan per sisi sampingnya adalah 10 meter, maka kita tulis 10. Kemudian, tan 45 derajat itu sama dengan 1, maka kita tulis 1 sama dengan depan per 10. Setelah itu, kita kalikan kedua ruas dengan 10 agar kita bisa mengetahui sisi depannya. Jadi, 1 dikali 10 sama dengan depan per 10 dikali 10 sama dengan depan. Jadi, 1 dikali 10 sama dengan 10 sama dengan sisi depan. Sehingga sisi depannya adalah 10 meter. Setelah itu, langkah terakhir adalah menulis kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan. Nah, jadi tinggi tiang yang diamati oleh petugas kebun dari jarak 10 meter dan sudut elevasi sebesar 45 derajat adalah 10 meter. Kemudian, jelaskan alasan pemilihan rumus trigonometri tertentu. Nah, rumus trigonometri yang saya gunakan atau yang digunakan pada soal 1 adalah
Tangan alfa sama dengan depan per samping. Rumus trigonometri ini dipilih karena sudah sesuai dengan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Pada soal telah diketahui besar sudut elevasi dan panjang sisi samping dari sudut elevasi tersebut, atau dalam hal ini merupakan sisi alas dari segitiga siku-siku. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi tiang, yang mana merupakan sisi depan dari sudut elevasi. Oleh karenanya, hal ini sudah sesuai dengan rumus tangen alfa, yang menggunakan perbandingan antara sisi depan, sudut, dan sisi samping sudut elevasi. Sehingga kita bisa langsung mensubstitusi nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus. Tidak, nah, mengapa kita tidak menggunakan rumus sin alfa ataupun cos alfa? Nah, mengapa tidak menggunakan rumus sin alfa yang mana rumusnya adalah depan per miring? Karena sisi miringnya belum diketahui nilainya, serta tidak juga. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan rumus sin alfa karena sisi miringnya belum diketahui. Kemudian, kenapa tidak menggunakan rumus cos alfa? Karena rumus cos itu menggunakan perbandingannya itu sisi samping dan sisi miring, tidak melibatkan sisi depan dalam pengerjaannya. Sedangkan yang ditanyakan pada soal merupakan sisi depan. Jadi, rumus cos ini tidak sesuai untuk penyelesaian soal 1. Mungkin cukup sekian pembahasan soal 1 dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.